Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan untuk tetap terus belajar, tetap sehat, dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. Teman-teman sekalian, mata kuliah kebijakan dan program pendidikan masyarakat ini adalah salah satu program peminatan atau program konsentrasi dalam program studi pendidikan masyarakat. Jadi saya harapkan teman-teman akan lebih banyak berpraktek, teman-teman akan lebih banyak mengkaji. Tugas kemarin yang teman-teman sampai hari ini saya cek belum muncul beberapa nama kelompok, anggota kelompok yang saya harapkan segera supaya saya bisa membagi materi-materi untuk teman-teman pelajari nanti, kan kemudian menjadi bahan tulisan atau analisis teman-teman nanti mengenai sebuah kebijakan tersebut. Nah, lepas dari itu teman-teman, dari tugas teman-teman saya berharap juga teman-teman bisa bertanggung jawab dengan sebuah tugas, meskipun tidak terlalu banyak tuntutan untuk semester ini terutama di mata kuliah saya, tapi saya berharap teman-teman bisa bertanggung jawab dan berintegritas untuk menjalankan semua tugas yang diberikan. Karena pada intinya tugas yang saya berikan itu nanti teman-teman orientasinya adalah sebuah project atau sebuah karya yang nantinya juga teman-teman yang akan namanya tertulis, entah sebuah buku atau karya ilmiah atau yang lain. Nanti kita bisa sesuaikan setelah karyanya menjadi hasil akhir yang bisa dinilai. Dan jangan lupa teman-teman, saya tidak hanya menilai dari hasil akhir tetapi juga progres dan proses. Jadi saya harapkan teman-teman kooperatif dalam mengerjakan tahapan-tahapan tugas yang saya berikan. Oke, saya kira itu untuk pengantarnya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan, terutama di pendidikan masyarakat. Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan masyarakat ini secara umum ya. Nanti kita akan sedikit hubungkan dengan konteks pendidikan masyarakat. Ini sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan secara umum. Nah, yang pertama, teman-teman yang harus teman-teman pahami, faktor pertama yang mempengaruhi sebuah kebijakan adalah komunikasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementator atau pelaksana di lapangan itu mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Maksudnya begini teman-teman, komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementator itu harus sejalan. Kadang-kadang kebijakan dimaksudkan A tetapi implementator menangkapnya B. Maksudnya pembuat kebijakan adalah untuk mengarahkan pada program yang endingnya di A, ternyata implementator menangkapnya di B. Nah, faktor komunikasi ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Mungkin kita sudah beberapa kali lihat ya beberapa kebijakan atau peraturan yang diundangkan atau disebarkan atau dikeluarkan oleh pemegang kebijakan, tapi dengan komunikasinya yang kurang baik sehingga ditangkap oleh masyarakat itu menjadi tidak pas. Maksudnya begini tetapi masyarakat menangkapnya begitu. Nah, faktor komunikasi ini bukan saja setelah kebijakannya keluar, tetapi juga sebelum. Ada istilah testing the water. Jadi kasarnya begini, sebenarnya begini, pemegang kebijakan itu melempar isu di masyarakat atau pada sasaran implementator atau sasaran kebijakan, kemudian dilemparkan isu, kemudian bagaimana tanggapannya dari masyarakat ataupun penerima kebijakan, sehingga nanti pemegang kebijakan itu bisa mengukur baik secara akademis maupun secara politis apakah kebijakan ini bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi ada
faktor pra sebelum dikeluarkan perundang-undangan atau aturan, dan pasca. Pascanya, ketika undang-undang itu atau peraturan itu sudah dikeluarkan, bukan undang-undang saja ya, ada peraturan menteri, peraturan daerah, atau apapun yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat, ketika sudah disebarkan atau diundangkan, itu wajib dikomunikasikan kepada implementer di tataran lapangan, sehingga tujuan, kemudian ukuran, sasaran, dan lain sebagainya bisa tepat. Jadi nanti teman-teman bisa mengaitkan dengan tugas teman-teman yang nanti teman-teman akan buat. Faktor komunikasi ini bisa menjadi salah satu sudut pandang teman-teman untuk memberikan analisis ketepatan atau kebermanfaatan dari kebijakan yang sudah teman-teman kaji nantinya. Nah, selanjutnya ini bagian-bagian dari komunikasi ya teman-teman. Transmisi, kejelasan informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, dan sumber daya. Nah, transmisi saya kira sudah jelas, ada medianya, ada alatnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kejelasan informasi. Ini juga sangat penting karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh pemegang kebijakan tentu akan berpengaruh terhadap sasaran atau masyarakat yang menerima kebijakan tersebut, sehingga bisa terjadi miss. Yang dimasukkan dalam pemerintah A ternyata yang ditangkap adalah B. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi informasi yang disampaikan. Nah, beberapa kali peraturan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan ini inkonsistensi ya. Paginya sekian, kemudian sorenya sudah berubah lagi. Nah, pada sebuah peraturan itu adalah produk hukum. Dan di dalam produk hukum tentunya ada bahasa-bahasa hukum yang artinya bahasa itu bahasa yang mengikat. Jadi bahasa yang seharusnya tidak bisa dimaknai secara ganda. Jadi harusnya ketika pagi bilang A, sorenya juga bilang A, tidak berubah-ubah. Nah, konsistensi ini juga harus diperhatikan. Nanti teman-teman juga ketika menganalisis sebuah peraturan atau kebijakan, teman-teman bisa menggunakan sudut pandang ini. Lebih spesifik dari komunikasi tadi, kemudian lebih mendalam di konsistensi informasi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya. Ini juga tidak kalah pentingnya teman-teman. Seseorang atau badan atau lembaga itu butuh sumber daya untuk mengkomunikasikan sebuah kebijakan. Nah, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang memiliki skill atau kecerdasan dalam hal berbicara ini bisa direkrut atau bisa dijadikan sebagai corong itu akan sebuah kebijakan dan sebagai pemberi informasi atau pemberi media, sarana, dan lain sebagainya dari sebuah kebijakan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan kepada masyarakat atau sasaran kebijakan tersebut. Kemudian faktor selanjutnya adalah sumber daya. Nah, teman-teman, sumber daya di sini sedikit berbeda dengan apa yang dimasukkan saya di sini tadi. Sumber daya di sini maksudnya adalah sumber daya sebagai corong dari komunikasi ya. Kalau di sini adalah sumber daya pembuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan tentu saja tidak bisa satu atau hanya sekelompok orang, tapi dari berbagai sudut pandang atau berbagai pihak. Jadi sumber daya itu berupa staf, kemudian pelaksana, kemudian akademisi, praktisi, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan yang pas, kebijakan yang baik, itu tentu banyak melibatkan banyak pihak, baik akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, unsur politis, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kepentingannya terakomodir. Nah, meskipun dalam sebuah kebijakan tentu tidak bisa menyenangkan semua orang ya, tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi paling enggak ketika banyak pihak yang diajak berkomunikasi, banyak
diajak diskusi dan lain sebagainya, tentu produk kebijakannya itu akan menjadi lebih ideal daripada hanya diputuskan oleh sekelompok orang tanpa membuat kajian akademis yang bagus, kemudian tidak melibatkan sasaran dari penerima kebijakan. Itu tentu akan nanti potensi menimbulkan clash atau potensi konflik itu akan lebih besar. Nah, itu maksud saya dalam sumber daya ini. Kemudian disposisi. Nah, ini implementer atau penerima kebijakan itu menerima sebuah kebijakan kan tentu berbeda-beda karena banyak kepentingan di situ dalam sebuah kebijakan. Tentunya perbedaan kepentingan ini harus memiliki titik tengah. Jadi ketika implementer atau pelaksana di masyarakat itu menangkapnya berbeda-beda, tetapi paling nggak ada titik temu atau titik tengah yang harus diterima dalam sebuah kebijakan. Ya mungkin tidak bisa menerima 100%, tapi paling nggak 60 atau 70%. Paling nggak kepentingannya terakomodir, meskipun tidak bisa semuanya. Nah, disposisi yang dimasukkan di sini adalah begitu. Implementer di sini maksudnya adalah pelaksana lapangan ya. Setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan membuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Nah, sikap-sikapnya kan ada 3 bentuk ini ya. Teman-teman sudah bisa baca sendiri. Ini melengkapi fungsi komunikasi, melengkapi fungsi sumber daya, kemudian dilengkapi dari fungsi disposisi. Yang terakhir adalah fungsi struktur birokrasi. Ini yang juga tidak kalah pentingnya, teman-teman. Begini, peraturan atau kebijakan itu kadangkala bersifat sangat umum atau general. Jadi ketika di lapangan itu butuh sebuah peraturan turunan atau kebijakan turunan untuk pelaksanaan teknis sebuah kebijakan. Nah, kadang-kadang ketidaksinkronan antara SOP dengan kebijakan itu seringkali terjadi, sehingga seperti muncul aturan baru begitu. Bukan malah menjelaskan aturan yang lama, tetapi muncul aturan baru yang tidak sinkron dengan peraturan yang di atasnya. Misalkan ada peraturan menteri, seharusnya dalam peraturan menteri itu muncul SOP. SOP itu bisa dimaknai tidak hanya namanya SOP ya, tapi kadang-kala dimaknai dengan juklak atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis begitu. Nah, dalam sebuah kebijakan itu peraturan turunannya harus menjelaskan peraturan yang di atasnya, bukan membuat peraturan yang baru. Nah, begitu struktur birokrasi yang saya maksudkan. Jadi teman-teman nanti dalam tugasnya juga bisa melihat antara peraturan yang umum di atasnya dengan peraturan turunan yang di bawahnya, apakah sinkron ataukah tidak. Nah, teman-teman bisa analisisnya nanti lewat itu juga struktur birokrasi ini. Kalau teman-teman mengkaji undang-undang misalkan, undang-undang mengenai X, tentu teman-teman juga harus mempelajari peraturan turunannya, ada peraturan menteri atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mengkaji mengenai peraturannya dari sudut pandang peraturan daerah misalkan, teman-teman juga harus baca juklak-juklistnya atau SOP-nya mungkin dan sebagainya, supaya teman-teman bisa membandingkan apakah kebijakan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang dibuat pada peraturan yang umum sebelumnya. Nah, struktur birokrasi ini juga sangat menentukan arah kebijakan atau peraturan ini nanti pada akhirnya. Karena sukses atau tidaknya peraturan itu dilihat dari sukses atau tidaknya pelaksanaan di lapangan. Nah, ketika SOP, juklak, juknis itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya, tentu sasaran atau tujuan atau indikator kesuksesan dari sebuah kebijakan ini akan meleset. Nah, nanti teman-teman dalam tugasnya bisa menganalisis dari sudut pandang ini juga. Dari melengkapi ya 4 hal tadi, saling melengkapi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lain sebagainya itu
bukan satu kesatuan yang terpisah-pisahkan, tetapi adalah satu bagian yang terintegrasi. Satu melengkapi yang lain dan lain sebagainya. Oke, nah teman-teman misalkan beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman mendengar atau melihat atau merasakan sebuah kebijakan mengenai pendidikan masyarakat ya, itu yang mungkin agak pro kontra beberapa waktu tahun yang lalu, yakni kebijakan mengenai full day school. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat-ingat. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa googling beberapa berita atau artikel mengenai full day school. Nah, itu ramai itu pembahasannya. Jadi komunikasi yang kurang pas, kurang tepat mungkin, dan kemudian SOP yang belum ada pada saat itu ya. Pada saat ramai maksudnya. Komunikasi yang kurang pas, kemudian sumber dayanya mungkin juga kurang banyak yang diajak diskusi, kemudian dari disposisi itu juga di lapangan juga banyak pro kontra, dan birokrasi atau SOP-nya juga belum jelas. Nah, itu akan menimbulkan pro kontra, dan itu kontraproduktif ya teman-teman. Jadi kebijakannya tidak segera dilaksanakan, tetapi hanya ribet mengurusi klarifikasi dari media maupun dari tokoh-tokoh pendidikan yang lain. Jadi kebermanfaatannya mungkin full day school pada saat itu sangat besar, mungkin ya dari sudut pandang pembuat kebijakan mungkin. Tapi ketika tidak disampaikan dengan bagus, disposisi yang bagus, sumber daya mumpuni, seberapa banyak yang diajak diskusi dari tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan lain sebagainya, termasuk dari birokrasinya tadi, itu akan menimbulkan banyak pro kontra. Sedangkan kebijakan yang sifatnya pendidikan itu tentu sangat urgent karena melibatkan banyak sekali elemen-elemen dalam dunia pendidikan. Jadi ketika kebijakan itu kebermanfaatannya tinggi, seharusnya segera bisa dilaksanakan. Tetapi karena faktor-faktor tadi yang mempengaruhi kebijakannya itu tadi, sehingga kegiatannya menjadi kontraproduktif. Hanya konferensi pers, klarifikasi pada media, penjelasan yang tidak pas, kemudian corong komunikasi sumber daya yang berbeda-beda dan berubah-ubah, itu akan kontraproduktif. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa menjadi contoh untuk teman-teman beberapa peraturan yang mungkin niatnya bagus, mungkin bermanfaatannya tinggi, tapi karena komunikasi yang kurang pas dan faktor-faktor lain tadi yang mempengaruhi kebijakan pendidikan tersebut, sehingga kebermanfaatannya bisa berkurang, bahkan mungkin bisa gagal atau tidak jadi dilaksanakan, bukan karena kebermanfaatannya, tetapi adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengkaitkan faktor-faktor ini pada tugasnya teman-teman. Dianalisis dengan baik, dianalisis secara mendalam, dengan bukti-bukti yang akurat, tentu nanti akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Oke, saya kira itu teman-teman. Sebuah peraturan tidak bisa mungkin menyenangkan semua orang, tapi paling nggak seperti yang saya sampaikan tadi, ada titik temu di tengah, yang paling nggak yang kontra itu bisa melaksanakan, yang pro bisa melaksanakan, yang kontra juga tetap bisa menerima. Ada titik tengah. Sebuah peraturan tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Oke, kuncinya ada di situ. Tapi tentu ada kelemahan dan kekurangannya. Baik, saya kira itu teman-teman. Materi hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan. Teman-teman bisa pelajari, bisa maknai, bisa kaji lebih dalam lagi dengan belajar mandiri dari sumber media yang lain. Saya kira itu. Saya berharap teman-teman sehat selalu supaya memiliki kesempatan untuk terus belajar. Saya juga mohon doanya untuk diberikan selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.